Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya bosku ya. Channel yang membahas seputar budidaya ikan lele rumahan bosku. Oke bosku, di kesempatan video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman kita soal jamur ya bosku ya, serta bagaimana cara pengobatan dan apa penyebab ikan lele terkena jamur bosku. Jadi seperti budidaya ikan lain pada umumnya ya bosku ya, ikan lele pun tidak lepas dengan serangan hama dan penyakit bosku. Hama dan penyakit yang cukup sering menyerang ke ikan lele itu biasanya jamur atau Aeromonas ya bosku ya. Dan apabila dibiarkan, jamur akan lebih cepat menyebar dan bisa menyebabkan kematian ya bosku ya. Bahkan bisa menyebabkan kematian massal bosku, jika tidak segera dilakukan tindakan pengobatan dan pencegahan bosku. Jadi adapun gejala-gejala penyakit jamur pada ikan lele yang dapat kita temui ya bosku ya. Jadi untuk yang pertama, tanda-tandanya muncul bintik-bintik putih bosku di tubuhnya ya bosku ya. Dan untuk yang kedua, itu biasanya kita sering jumpai ada beberapa ikan lele yang sering mengambang di atas permukaan bosku. Karena infeksi jamur itu mampu mengikis lendir pada tubuh si ikan lele bosku. Karena bagi si ikan lele, lapisan lendir tersebut mempunyai banyak fungsi ya bosku ya. Dari mencegah infeksi, menutup luka, dan melindungi diri dari serangan bakteri jahat bosku. Adapun faktor-faktor yang lain juga ya bosku ya, seperti pergerakan lambat, kumis menjadi keriting, itu semua bisa dipastikan ikan sudah terkontaminasi dengan jamur bosku. Tapi tidak usah khawatir ya bosku ya, karena setiap ada penyakit pasti ada obatnya juga bosku. Karena jika tidak segera ditangani atau dilakukan pengobatan, itu nanti akan cepat merambat ke teman-teman lainnya ya bosku ya. Bahkan bisa menyebabkan kegagalan dalam budidaya ikan lele ya bosku ya. Jadi untuk yang pertama, apa yang harus kita lakukan jika kita budidaya ikan lele di media air bening? Itu bisa kita lakukan pengurasan full air ya bosku ya. Jadi setelah dilakukan pengurasan full, kita isi lagi airnya dengan ketinggian kurang lebih 10-15 cm bosku. Nah setelah diisi dengan air 15 atau 10 cm, itu kita lakukan penggaraman ya bosku ya. Nah setelah kita lakukan penggaraman, kita tunggu kurang lebih 10 menit bosku. Nah setelah sudah 10 menit, kita kasih dengan obat PK ya bosku ya, atau obat jamur bosku. Itu yang biasa saya pakai di media kolam saya ya bosku ya. Nah setelah kita kasih obat PK, kita diamkan lagi kurang lebih 10-15 menit ya bosku ya. Setelah itu bagaimana bang? Nah setelah sudah 10 atau 15 menit, kita buang airnya bosku.
kita buang airnya. Jangan lupa untuk media kolamnya dibersihkan dulu ya bosku ya, sebelum dilakukan pengobatan bosku. Nah, setelah dikuras airnya, kita isi kembali bosku dengan ketinggian seperti semula ya bosku ya. Nah, setelah itu bisa dilakukan puasa bosku, minimal 1 hari ya bosku ya. Dan setelah puasa 1 hari bisa dilakukan pemberian makan dengan dibibis menggunakan Introvlog 25 ya bosku ya. Dan perlu dicatat lagi untuk pemberian makan yang pertama, semasa proses penyembuhan jangan terlalu banyak bosku. Yang penting ikan semua makan ya bosku ya. Yang penting kita kasih makan merata, ikan semua kebagian, itu sudah cukup bosku. Minimal itu bisa dilakukan selama 3 hari bosku. Itu jika kita budidaya ikan lele di media air bening bosku. Dan jika kita budidaya di air hijau atau air keruh ya bosku ya, sebenarnya itu tidak jauh beda dengan sistem air bening bosku. Cuman bedanya jika sistem air bening kita harus lakukan pengurasan full. Ini sistem air hijau, air keruh tidak dikuras full bosku. Jadi hanya dilakukan pengurasan kurang lebih 20-30 cm saja ya bosku ya. Karena apa? Karena jika ikan tidak terbiasa di air bening, dan jika kita lakukan pengurasan full, itu nanti malah akan cepat merambat ke teman-temannya bosku. Oleh karena itu, jika medianya air hijau atau air keruh, itu cukup dilakukan pengurasan 30% saja bosku. Setelah itu kita kasih penggaraman dan obat PK ya bosku ya. Setelah itu kita isi air kembali dengan ketinggian seperti semula bosku. Dan untuk pemberian makannya itu sama halnya kita lakukan pengobatan di sistem air bening ya bosku ya. Jadi setelah dilakukan pengobatan, kita wajib yang namanya dipuasakan bosku, minimal 1 hari ya bosku ya. Setelah itu kita bisa lakukan pemberian makan dengan dibibis menggunakan Introvlog 25 bosku. Dalam catatan dengan porsi yang sedikit ya bosku ya, asal semua kebagian dan semua bisa makan bosku. Oke bosku, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kritik dan saran atau masukan, bisa ditulis di kolom komentar bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.